Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di minggu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari datang dengan segenap hati untuk ibadah yang di dalamnya kita hanya datang untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa yang sangat mengasihi kami anak-anakmu, demikian juga kami mengasihi Engkau. Bapa yang layak kami puji, Bapa yang layak untuk kami sembah. Di sepanjang ibadah yang sangat luar biasa ini, kami semua merindukan Tuhan melawat dan menjamah kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa syukur kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, bersama layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tidak ada yang lain yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Hanya Engkau Yesus, Yesus yang ajaib. Oh, haleluya. Hosana, Hosana,
bersorak bagi Allah kita yang luar biasa. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Menari bagi Tuhan. Yahoo! Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dialah Tuhan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Betapa kami rindu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yo, haleluya. Woo! Setiap kami rindu akan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kembali bersama pujian ini, betapa dekat dengan Allah kita tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu
Sungguh indah bila kami bersama dengan Engkau. Dan pagi hari ini kami siapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba Tuhan yang Tuhan percayakan pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasih dalam Kristus. Senang sekali berjumpa lagi dengan saudara. Dan saya cuma punya keyakinan satu, bahwa mungkin ke depan ini tidak lebih baik, tapi ketahuilah, kehidupan kita tidak ditentukan oleh musim dalam kehidupan ini, tapi kehidupan kita ditentukan oleh apa? Oleh rancangan Tuhan. Itu sebabnya pegang rancangan Tuhan, pegang kuat-kuat firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Nah, saudara, mari kita akan langsung saja masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada gembala jemaat yang saya sebut dengan hormat, Bapak Pendeta Willy dan Ibu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Mari, saya tidak akan tunda-tunda. Saya tahu waktu ini sangat berharga. Dan mari, buka hati saudara, dimanapun saudara berada, supaya firman yang sudah dengar ini memberikan motivasi, kekuatan kepada saudara untuk kita semakin maju di dalam Tuhan. Baik, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Ya, nah, kalau saudara baca di dalam Alkitab, coba kita lihat sebentar dalam Matius pasal 28. Saya akan ajak saudara untuk temukan mulai dari ayat 18. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh saya sudah tahu ayat ini. Nah itu jauh lebih bagus. Nah kalau saudara perhatikan di ayat-ayat itu dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, nah ini tekanan saya, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, satu kali satu hamba Tuhan di Amerika, dia sedang menyampaikan seminar di kumpulan hamba-hamba Tuhan. Seperti biasa saudaraku, hamba Tuhan ini memperkenalkan dirinya, lalu dia menyampaikan materinya. Namun di 20 menit setelah hamba Tuhan ini menyampaikan materi kepada hamba-hamba Tuhan ini, saudaraku, ya di tengah-tengah itu dia panggil satu satu anak didik saudaraku untuk bersaksi, ya, untuk menyampaikan testimoni saudaraku. Lalu tampillah anak didik dari hamba Tuhan ini dan dia berkata begini, Shalom, ya, puji Tuhan saudara, senang bisa hadir di depan saudara. Lalu dia berkata begini, tahukah saudara bahwa 30 tahun sudah aku jadi orang Kristen. Wow. Lalu audiens yang adalah hamba-hamba Tuhan semuanya tepuk tangan saudara. Luar biasa, 30 tahun jadi Kristen. Tapi kemudian saudara tahu apa kalimat berikutnya yang disampaikan oleh anak didik daripada hamba Tuhan ini? Anak didik ini berkata begini, memang betul sudah 30 tahun aku sudah jadi Kristen. Namun aku menjumpai bahwa dalam 30 tahun aku jadi Kristen, aku tidak berubah apa-apa. Wah, semua hamba-hamba Tuhan yang mendengar itu kaget saudara. Kenapa bisa begitu? Lalu dia berkata begini, dan saudara, namun 3 tahun terakhir ini hidup saya mengalami perubahan sejak saya dimuridkan oleh, pembicara tadi, oleh hamba Tuhan yang sedang menyampaikan materi di seminar itu kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita sedang belajar di Matius 28 ini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini dari urutan waktu, dari latar belakang kronologis waktu, maka saudara akan menjumpai ayat ini, saudaraku, ditulis atau saudaraku disampaikan bukan pada awal pelayanan Yesus, tapi justru pada akhir pelayanan Yesus. Dengan kata lain, saudaraku, ya, Yesus pada waktu itu sudah
memberikan atau dirinya sudah menjalankan tugas intinya, di mana Yesus datang menjadi penyelamat, memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Karena tidak ada darah, tidak ada pengampunan, saudaraku. Itu Yesus berikan itu. Tapi sebelum dia naik, saudaraku, lihat kata-kata yang dia sampaikan, pesan yang disampaikan. Saya percaya pesan-pesan orang yang mau pergi itu pasti pesan-pesan terakhir yang penting, saudaraku. Nah, apa yang disampaikan Yesus? Dikatakan begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Teringatlah kita bahwa ternyata ini kata murid di sini menunjukkan sebuah menunjukkan sebuah peneguhan dari pengajaran ya yang selama ini Yesus ajarkan. Kalau saudara pelajari baik-baik, seperti apa pelayanan Yesus dari awal, saudaraku. Yesus berdoa dan kemudian apa? Yesus memilih murid-muridnya. Apakah Yesus melayani banyak orang? Ya. Apakah Yesus berkeliling melakukan perbuatan baik? Iya. Apakah Yesus melakukan mujizat? Amin. Apakah Yesus memberi makan banyak orang? Iya. 2 kali Yesus memberi makan, saudaraku. Apakah Yesus menyembuhkan orang sakit? Amin, saudaraku. Tapi pertanyaannya harus lebih dalam lagi. Kepada siapakah waktu terbanyak diberikan oleh Yesus? Maka saudara akan menemukan jawabannya bahwa waktu terbanyak diberikan oleh Yesus, yaitu Yesus hidup bersama dengan siapa? Murid-muridnya. Artinya apa? 3,5 tahun itu Yesus membangun yang namanya pelayanan pemuritan. Jadi saudaraku, waktu di ayat ini dikatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan bicara tentang ayat baptisan air. Oh, bagaimana seseorang harus dibaptis? Karena memang ada di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan baru sesudah itu apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ternyata saudaraku, ini bukan bicara tentang sekedar ayat baptisan air. Ya, siapa yang mau dibaptis? Ayo, masuk kering lalu keluar basah. Ya, puji Tuhan, dapat sertifikat selamat jadi orang Kristen. Bukan cuma itu. Saya percaya kata baptis yang diambil dari kata baptiso. Ya, baptiso itu bukan dipercik, bukan, tapi diselam. Nah, kita percaya, saudaraku, ya, kita ada di pengajaran yang sama, saudaraku, bahwa maksudnya baptiso itu memang ditenggelamkan. Nah, kalau kita mengerti, jadi yang dimaksud ini baptis ini bukan cuma bicara tentang ada orang yang mau dibaptis masuk dalam baptisan air, tapi kata baptis di sini dikatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Artinya apa? Tenggelamkan mereka kemana? Tenggelamkan mereka kepada ini, saudaraku, sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Trinitas, supaya mereka menerima yang namanya ini, kodrat ilahi. Baru setelah mereka menerima kodrat ilahi, baru saudara bisa apa? Ajarkanlah mereka untuk melakukan apa segala yang sudah diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Saudara, makanya dari sini kita mengerti, saudaraku, kenapa banyak orang Kristen sulit melakukan perintah, nggak bisa diajar susah juga, mental terus. Kenapa? Jangan-jangan belum ditenggelamkan. Badannya sudah ditenggelamkan di air, tapi nah ini saudaraku, sudah belum jiwanya, cara berpikirnya, cara merasanya. Saudara, saya percaya hari ini sudah dapat berkat. Ya, saudaraku, biar izinkan Tuhan menenggelamkan saudara kemana? Ke dalam sifat-sifat Kristus, kepada sifat-sifat Trinitas. Sehingga apa? Disitulah kodrat ilahi masuk. Sehingga apa? Saudara sanggup menerima pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Nah, jadi saudaraku, ayat ini seolah-olah memberikan peneguhan apa? Betul, di luar pemuritan tidak ada pertumbuhan. Bahkan hanya pemuritan satu-satunya jalan. Makanya di masa seperti ini, saudaraku, jujur saudara, saya tidak tahu saudara bisa menangkap nggak, ada aura kesedihan sebetulnya di wajah saya. Karena orang yang cukup dekat dalam lingkaran pelayanan, tim pelayanan saudaraku, ya, saudaraku berpulang, ya, karena pandemik yang sedang terjadi. Luar biasa, pandemik ini sudah katakanlah sudah banyak saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang berpulang, saudara. Secara manusia tidak bisa dipungkiri ada kesedihan, ada rasa
susah gitu saudaraku. Aduh, masih muda, lebih muda dari saya saudaraku. Tapi satu sisi saya percaya begini. Saudara percaya nggak? Dengar baik. Mungkin ada di antara saudara berpikir begini, gimana ya masa depan ya? Masa depan kita gimana ya? Masa depan gereja bagaimana? Dengar, nggak apa-apa. Itu wajar ada pertanyaan begitu. Tapi boleh saya beri tahu ada berita baik buat saudara? Dengar, pekerjaan Tuhan tidak akan hancur karena pandemik. Nggak akan. Oh, menurut saudara pandemik COVID-19 terus di sorga panik gitu, terus Tuhan panik, terus panggil malaikatnya, gimana ya? Aduh, banyak hamba Tuhan meninggal. Ya nggak begitulah saudaraku. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, jangan hidup dengan musim-musim, jangan dipengaruhi oleh musim, apalagi dengan berita-berita yang ada. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Hiduplah berdasarkan apa? Janji-janji Tuhan. Dan hiduplah berdasarkan ini saudaraku. Ya, kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu punya kedaulatan. Hidup di dalam kedaulatan Tuhan, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Nah, saudara percaya nggak masa depan gereja satu kata saja, cemerlang. Bisa bilang amin? Masa depan gereja apa? Cemerlang. Percaya saudara? Kenapa? Asal begini, masa depan gereja bukan terletak pada ini kuantitas, bukan pada juga kualitas bangku gereja, bukan pada kualitas gedung, tapi pada kualitas jumlah murid yang ada. Perhatikan, pada kualitas apa? Jumlah murid yang ada. Nah, persoalannya gereja menghasilkan murid nggak? Itu bangku-bangku yang saudara taruh di gereja itu, yang sekarang nyaris hampir tidak bisa dipakai lagi. Nah, saya percaya bangku-bangku itu dalam tanda petik pernah ikut berjasa, ya, waktu saudara duduk di sana. Nah, sudah mencetak murid belum? Saya berdoa supaya GBI Asia Afrika selama ini bukan cuma sekedar menghadirkan kebaktian, menghadirkan pendeta-pendeta yang berkhotbah saja, tapi menghadirkan kebenaran bahwa apa? Kekristenan adalah murid. Dan ketika saudaraku gereja diisi oleh murid-murid yang berkualitas, ya, puji Tuhan kalau di kursi saudara yang duduk orang kaya. Oh haleluya, puji Tuhan saudaraku. Yang duduk siapa lagi? Direktur. Waduh puji Tuhan, gedungnya bagus, layarnya lebar, AC-nya dingin. Haleluya saudaraku. Tapi masalahnya saudaraku, mereka murid bukan? Mereka murid apa tidak saudaraku? Nah, coba kita lihat sebentar yuk pelayanan Yesus. Mau tahu pelayanan Yesus tuh, pola pelayanan Yesus tuh kayak apa? Kalau saya bilang Yesus tuh unik saudaraku. Coba saya akan ajak saudara lihat di Lukas pasalnya yang ke-5. Kalau saudara lihat di Lukas pasalnya yang ke-5, saudara bisa temukan di ayatnya yang ke-15 dan 16. Dia bilang begini, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Senang nggak? Berbondong-bondong orang loh saudaraku. Senang nggak? Aduh, hamba Tuhan tuh paling senang saudara kalau ada orang banyak datang. Tetapi saudara mau tahu ayat 16 dia bilang apa? Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ditinggal. Beda nggak sama pendeta hari ini? Wah, pendeta hari ini didatengin sama jemaat banyak, sama orang banyak. Selfie saudara. Peace, gitu saudara. Wah senang, langsung masukin Instagram, Facebook, ya kan. Masukin mana lagi saudara. Wah luar biasa. Beda sama Yesus. Nanti tujuan saya ngomong ini apa? Coba kita perhatikan, sebetulnya Yesus mau ngajarin apa sih? Coba bandingkan dengan Matius pasal yang keempat, ayat 18. Dia bilang begini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat berapa banyak orang? Dia melihat 2 orang bersaudara. 2, bukan 12, bukan 2000, apalagi 2 juta. Bukan saudaraku. Ya, cuma 2 orang bersaudara, yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaraku. Ya, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Coba tarik pelajaran di situ saudaraku. Pelajaran apa? Ya, ternyata Yesus itu lebih tertarik kepada yang namanya person, kepada orang per orang, bukan kepada crowd, kepada kerumunan, kepada orang banyak. Enggak saudaraku. Dan itu terbukti di masa sekarang kan. Lihat. Sepertinya dengan kondisi sekarang gereja dipaksa untuk apa? Seolah-olah Tuhan lagi mau bilang gini. Saya mau tahu. Ya. Coba kalau sekarang terjadi seperti ini.
Lihat, orang per orang seperti apa. Nah, baru kelihatan. Makanya dengar ya. Naik motor bisa boncengan. Naik sepeda bisa boncengan. Naik mobil bisa nebeng. Keselamatan orang per orang. Gak bisa. Oh, tapi saya suami istri. Gak bisa. Tetap sendiri-sendiri. Sorangan, saudaraku. Tak bisa gandengan. Tak bisa, saudaraku. Mesti sendiri-sendiri. Nah, itu sebabnya, saudaraku. Hari ini, saudara, pelajaran apa? Pelajaran tentang ini, cara Yesus melayani, tertarik kepada orang per orang. Ditiru sama Paulus. Kalau saudara lihat Paulus, dia bilang begini di Kolose pasal 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Terus, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap. Wah, sampai monyong saudara ngomongnya. Tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Pemuritan itu apa sih ujungnya? Tolong, kekristenan hari ini Anda harus tahu. Kekristenan itu apa? Kekristenan itu tidak ada lain. Coba supaya saudara ngerti ya. Jadi kalau kita lihat, jadi urutannya begini. Sebelum pergi, ya, sebelum itu apa? Mengikut Yesus dulu, terus kemudian apa? Aku akan jadikan tadi kan. Jadi dijadikan artinya apa? Dibentuk. Coba katakan bersama saya apa? Dibentuk karena dijadikan. Nah, makanya setelah jadi diutus. Untuk apa? Pergi untuk apa? Jadikanlah. Jadi ada proses kita nih diberi tugas untuk apa? Untuk membangun. Halo? Coba. Yuk, saya sedang juga memberikan penghiburan loh buat saudara. Mungkin saudara berpikir, aduh apa yang saya bisa lakukan ya hari-hari seperti ini. Pelayan-pelayan Tuhan ya. Apa yang bisa dilakukan? Dengar. Tuhan kasih mandat kepada saudara. Apa mandatnya? Mandat pemuritan. Yaitu apa saudaraku? Pergi, jadikanlah. Jadi saudara Tuhan mau jadi alatnya untuk apa? Menjadikan siapa? Semua bangsa muridku. Wow, saudaraku. Baptislah mereka, baru ajari mereka. Nah, tadi kita sudah belajar kata baptis. Nah, sekarang bagaimana menjadikan? Bagaimana menjadikan seseorang ya? Untuk menjadi murid. Nah, ternyata saudara, itu untuk dijadikan itu perlu yang namanya ini, pola. Perlu yang namanya cetakan. Coba katakan bersama saya apa? Cetakan. Saudara perlu punya yang namanya standar. Ya, ada yang namanya molding, saudaraku. Sepatu yang saya pakai, yang saudara pakai. Coba kalau nggak ada cetakannya, bentuknya kayak apa coba saudaraku? Ya kan? Kenapa bentuknya kayak begitu tuh? Ya kan ada nomor 41, 42, ya. Kaki saya 46 ya. Jadi kalau ada yang saya pengen kasih panatan sepatu 46 jangan lupa ya. Nah, saudara, itu karena apa? Ada cetakannya. Bikin rumah ada apanya? Ada blueprintnya, ya kan? Nah, jadi mesti saya bikin rumah tanpa blueprint. Nanti lihat jadinya kayak apa, saudaraku ya. Nah, harusnya rumah bener jadi rumah sakit. Nah, ya kan? Karena apa? Karena nggak ada blueprintnya, saudaraku ya. Bikin baju sama harus ada polanya. Nah, sama. Bagaimana dengan saudaraku kehidupan ini? Di hidup juga perlu pola. Perlu cetakan, ya. Pola hidup macam apa yang kita jalani selama ini? Nah, coba lihat. Jadi saudara ngerti ya. Coba kita lihat sebentar. Kita lihat sebentar, cepat aja. Di Keluaran pasal 25. Kalau saudara lihat di Keluaran pasal 25 ayat 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh, perhatikan, menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ini bicara apa sih? Musa itu dikasih tugas bikin apa? Tabernakel. Kemah Musa itu loh. Nah, tapi untuk Musa dia bisa membuatnya itu, Musa harus apa? Musa harus terima blueprint dulu. Perhatikan kalimat saya. Musa harus terima gambar dulu. Harus terima cetakan dulu. Saya boleh tanya? Boleh tanya? Gereja GBI Asia Afrika, engkau menjalankan aktivitasmu. Saya percaya engkau sudah terima cetakannya dulu. Amin. Gembala saudara dikasih hikmat oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberitahu cetakannya. Nih cetakannya nih seperti ini. Nah sama saudaraku, kita ini menjalani kehidupan harus turun dulu cetakannya. Musa waktu dia mau bikin bait kemah Musa, dia harus turun dulu. Tabernakel Musa harus turun. Blueprint, cetakan, polanya dulu. Apalagi patron kalau bahasa sininya saudaraku. Harus patronnya harus ada dulu. Ya, dan kemudian apa? Saudaraku, dia harus ikuti. Ukurannya sekian kali sekian. Bukan mengukur sendiri. Bukan, saya maunya begini.
Coba kalau mau jujur, gereja hari ini, aktivitas gereja kekristenan seperti ini siapa yang suruh? 2 lagu pelan, 3 lagu cepat, terus udah gitu doa, terus siapa yang suruh? Saya cuma kasih perbandingan aja. Makanya ya, kalau sekarang dalam tanda petik dengan pandemik ini seolah-olah gereja ditutup, seolah-olah ya, gereja tutup, saudara nggak usah panik, nggak usah. Kenapa? Esensinya ada di mana? Esensinya saudara mesti ngerti. Cetakannya, makanya saudara mesti ngerti cetakan. Nah, ini yang saya mau beritahu. Jadi kalau saudara ngerti ini, saudara nggak akan gini, aduh, saya kayaknya merosot nih, saya tidak ke gereja, saya cuma online begini. Saudara jangan salah, Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Ya, karena saudara belum terbiasa aja. Nah, nanti kita sampai ke sana, tapi nanti dulu sabar. Nah, kalau saudara lihat di Keluaran 40 ayat 33, didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mesbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Perhatikan, ini yang menarik. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Awan apa? Awan kemuliaan Tuhan menutupi kemah, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Wow, saudara, mau itu terjadi dalam hidup kita? Saudaraku, apa kebenarannya? Tadi menjalani kehidupan itu mesti turun patron dulu, patternnya, polanya mesti turun dulu. Musa tuh nggak bisa pelayanan asal aja mentang-mentang dia Nabi Musa, dia mau buat seenaknya. Dia hidup berdasarkan pola Tuhan loh. Turun dulu polanya, baru dia mengerjakan. Terus apa? Waktu dia sudah bikin sesuai dengan pola Tuhan, Tuhan senang, dan apa? Kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan bisa dalam bentuk api, bisa dalam bentuk awan. Tiang awan, tiang api, hentarku ke tanah Kanaan. Wah, keren, saudara. Dalam perjalanan ini, kalau saudara juga sama, ya, mungkin saudara gini, aduh ini pandemik gimana ya? Demi kasih Kristus, dengarkan, tatap wajah saya, dengar baik saudaraku. Ini yang saudara butuhkan. Pastikan saudara hidup berdasarkan polanya Tuhan. Bangun itu aja, sudah konsentrasi ke situ. Sudah, jangan konsentrasi ke yang lainnya. Nggak usah bingung, saudaraku. Ikuti polanya saja. Jangan bikin pola sendiri. Jangan improvisasi. Jangan saudara. Aduh, I will build my church, kata Yesus. Jadi gerejanya Yesus yang mendirikan. Aku akan mendirikan gerejaku, bukan akunya, bukan pendeta. Akunya itu Yesus, gitu. Jadi pendeta harus ikut Yesus. Seperti apa gereja yang mau dibangun, yang mau didirikan itu? Saudara bisa nangkep maksud saya? Nah, jadi saudaraku, pertanyaan saya sederhana, saudaraku. Ya, dengar serius. Kavod, kemuliaan Tuhan turun kapan? Ya, kemuliaan Tuhan turun bukan karena puasa, bukan karena doa, bukan karena banyak doa, bukan doa bagus, puasa bagus. Tapi itu tidak memuat kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan turun itu karena apa? Ingat saudaraku, doa orang benar, besar kuasanya. Bukan doa dengan benar. Jadi belepotan is okay, asal orangnya benar. Artinya apa saudaraku? Waktu orangnya hidup berdasarkan polanya Tuhan, berarti orang benar. Jadi orang benar itu hidup berdasarkan polanya Tuhan. Ayo katakan bersama saya dulu, orang benar itu apa? Hidup berdasarkan polanya Tuhan. Ngerti ya saudara? Nah, baru apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan turun. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi Pak, saya sudah berdoa kok kering Pak. Saya puasa tetap kering Pak. Saudara bisa puasa, bisa doa, tetap kering. Karena pertanyaannya gini, saudara hidup dengan polanya siapa? Ya pantas kering, wong saudara ikutin polanya sendiri. Saudara improvisasi, ngarang-ngarang sendiri. Saudara pelayanan pakai cara saudara sendiri. Saudara melakukan semuanya dalam kehidupan saudara pakai cara sendiri. Ingat, segala sesuatu ada polanya. Pola rumah tangga, ada polanya. Ada polanya. Pola bisnis yang benar menurut Alkitab, ada polanya. Nah, bagaimana menjalani kekristenan yang sehat? Ada polanya, ada moldingnya. Saudara tahu, bandara aja ada 2 macam. Ada domestik, ada apa? Internasional. Nah, kalau bandara domestik kayak di Cirebon, itu cuma untuk pesawat capung. Nah, kalau saudara datengin Airbus di sana, ya airnya bisa, busnya nggak bisa, saudara. Kenapa? Itu kecil, beda, saudaraku. Ya, saudara nangkap saya kasih ilustrasi di sini. Jadi, pola itu sesuai peruntukan. Saudara percaya nggak? Tadi ayat pertama dibilang apa? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Percaya nggak? Gereja nggak akan mati. Kekristenan nggak akan mati karena apalagi karena COVID. Enggak, saudaraku. Pekerjaan Tuhan akan jalan terus. Asal apa?
hidup dijalani berdasarkan pattern dan polanya Tuhan. Amin. Nah, sekarang pola Tuhan apa? Tadi pemuritan, ya kan? Polanya Tuhan apa? Pergi jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Jadi pemuritan itu apa? Itulah pola gereja. Pertanyaan saya, ayo sudah dimuridkan belum? Ayo saya dorong demi kasih Kristus masing-masing jemaat GBI Asia Afrika ya, di masa-masa seperti sekarang bisa saja kita tidak bisa kebaktian karena situasinya nggak memungkinkan, tapi pemuritan harus jalan terus. Visi pemuritan apa? Nggak ada yang lain. Karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Karena apa? Oh, Yesus itu memuridkan supaya murid-muridnya bisa niru dia. Ingat kekristenan. Coba ini satu ayat penutup ya. Coba saudara lihat, saudara bisa temukan Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut apa? Kristen. Jadi lihat, Kristen itu ditujukan kepada siapa? Murid. Jadi murid itu siapa? Kristen itu murid. Nah, kenapa orang Antiokhia bisa ngomong mereka itu Kristen? Kristen itu sebetulnya ejekan yang artinya Kristus kecil. Nah, rupanya kenapa kok mereka bisa memutuskan ini Kristen? Karena begini, saya yakin ada sesuatu yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat? Bajunya? Enggak. Tampilannya mirip Yesus? Enggak. Tapi apa? Karakternya. Wajah kita bisa beda-beda, pekerjaan kita bisa beda-beda, tapi karakter Kristus harus sama. Saudaraku. Nah, karakter Kristus itulah yang harus terlihat. Nah, karakter Kristus itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ingat, karakter tidak bisa terjadi dengan sendiri. Harus apa? Dibangun. Nah, bagaimana dibangun? Jangan bangun dulu. Turun apa dulu? Turun pola. Amin. Terima polanya apa? Apa? Pemuritan. Nah, saya selesai. Pemuritan. Jadi sekarang bagaimana membangun pemuritan? Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau kasih tahu dulu sama saudara. Saudara yakin keturunan Abraham? Yakin? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, ya kan? Kau anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, ya kan? Senang kita, lalu kita klaim. Makanya kan sering kali pendeta kalau khotbah, berkat Abraham. Oh, saudara langsung, yes, amin, gitu saudara. Apakah berkat Abraham saudara terima? Belum tentu. Kenapa? Karena berkat Abraham itu bisa diterima, ya, dengan cara apa? Apakah saudara menjalani pola hidup Abraham? Itu pola hidupnya. Saudara bisa saja, saudaraku, mengatakan saudara anak Abraham. Tapi kalau pola hidupnya sama. Saudara tahu, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman itu ditujukan kepada siapa? Halo? Kepada siapa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kepada apa? Kepada murid. Makanya percaya nggak Tuhan sertai kita? Ya, saya tahu ini bukan masa-masa yang gampang. Tapi dengar, ada penyertaan Tuhan. Kapan? Kalau saudara hidup jadi murid. Saya mau, Tuhan sertai saya. Murid enggak. Murid aja enggak. Nah, murid itu ada polanya. Nah, apa polanya murid? Yuk kita belajar 2 hal aja. Nah, saudaraku, sebelum kita belajar apa itu pola daripada murid, saudaraku, ya, maka kita perlu belajar satu kata dulu, yang namanya ini, kebiasaan. Coba katakan bersama saya, Pak. Kebiasaan. Nah, untuk orang itu bisa bangun sesuatu yang baru, ya kan, hidup menuruti polanya Tuhan, saudara harus bangun yang namanya kebiasaan. Saudara harus mengubah kebiasaan. Kita, saya contoh. Kita biasa, yang normal orang Indonesia makan tangan kanan kan. Nah, saya sebut makan tangan kanan itu pola. Udah pola. Semua di sini makan tangan kanan. Nah, contoh nih. Saudara ditawarkan ada pola yang baru. Namanya makan pakai tangan kiri. Perlu latihan nggak? Perlu. Saudara mesti biasakan. Biasanya tangan kanan. Salah. Tangan kiri. Nah, ngerti nggak? Ngerubah pola makan dari tangan kanan ke pola makan tangan kiri. Itu aja susah. Apalagi pola hidup dalam kedagingan, masuk kepada pola hidup sebagai murid, nggak gampang. Mau tahu murid bilang apa? Pikul salib, sangkal diri. Saya nggak cukup waktunya. Tapi sekarang saya akan ajak saudara, saya akan singkat ya. Jadi gini, bangunlah kebiasaan baru sesuai dengan polanya Tuhan. Nah, polanya Tuhan apa? Murid. Siap? Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Ini utusan untuk murid loh, saudaraku. Nah, bagaimana supaya jadi murid?
saudara mesti rubah kebiasaan dulu. Ya latihan nggak apa-apa. Seperti saudara mau turun berat badan, Adera itu lihat kok bisa kayak begitu gimana? Apa gara-gara sekali angkat besi gitu, mecotot gitu langsung, toeng. Ya kan nggak mungkin saudaraku. Tahunan, saya pernah ketemu Aderai, saudaraku. Saya pernah nanya, kalau saya dari berat badan segini, terus bisa jadi mecotot kayak dia itu, bagaimana? 12 tahun. Tuh, 12 tahun, saudara. Nah kita nih, kepengennya satu kali angkat, Aderai, ya nggak bisa lah saudara. Ya, sehari sehelai benang, setahun sehelai kain. Ngerti maksud saya? Ayo, saya dorong. Di jemaat saya juga saya bilang, ayo latihan, bangun kebiasaan, saudaraku. Ya, kayak gerakan baca Alkitab di tempat kita, saudaraku. Itu sebetulnya pelatihan supaya akhirnya apa? Ya, itu jadi kebiasaan dalam hidup kita. Contoh kayak sekarang ibadah online. Lihat berapa banyak orang yang, aduh, ini kayak kurang, nggak ada gerengnya. Apa yang saudara mau gerengnya tuh di mana? Di kumpul-kumpulnya. Ya, esensinya itu apa, saudara? Saudara harus terhubung dengan Tuhan. Itu esensinya, saudaraku. Ya, terhubung dengan Tuhan nggak ada masalah, saudaraku. Mau caranya kayak apa saja tetap bisa dong. Iya kan? Yang penting Tuhan bersama saudara. Bisa bilang amin nggak, saudaraku? Iya kan? Nah, jadi itu sebabnya mari saudara belajar bangun kebiasaan. Saudara, saya pernah jumpai ada orang-orang, saudaraku, sebelum pandemik, saudaraku, suka terlambat. Saya pikir terlambat datang ke gereja ya, terlambat. Pokoknya ini gaya hidupnya terlambat, saudaraku. Saya pikir dengan pandemik banyak orang meninggal, ya seenggak-enggaknya di kepala nih, menghargailah hidup lah, hargailah waktu. Saudara ngerasa gitu nggak sih? Pengen hidup lebih baik gitu, betul? Iya kan? Tapi saya jumpai banyak orang, enggak, terlambat juga. Terlambat juga. Di masa Covid terlambat juga. Saya nggak ngerti. Makanya ya, nggak ada orang baik dalam satu hari. Nggak ada orang jahat dalam satu hari. Nah, kita jujur ya, kita bukan orang baik. Kita perlu yang namanya membangun kebiasaan. Ya, ingat loh saudara, kebiasaan itu perlu dibangun. Ya, bagaimana cara membangunnya, saudara? Oh, banyak. Makanya Yesus tuh apa? Dia ngajar. Tapi bukan cuma ngajar loh, tapi dia juga mendidik. Ingat Yesus pernah bilang apa kepada Petrus? Hei iblis, enyalah engkau, karena engkau merupakan suatu batu sandungan bagiku, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Coba lihat saudaraku, saya nggak mau terlalu dalam menerangkan ini, tapi Yesus itu teguran keras, saudaraku, untuk murid-muridnya, supaya apa? Bangun kebiasaan baru. Saudaraku, hari ini, saudaraku, bisa nggak ditegur? Ayo, bisa nggak? Saudara kalau mau badannya bagus, ada yang namanya PT, personal trainer. Nah itu dia akan tegur, nih angkatnya berapa kali, lu makannya dijaga, kamu harus begini. Sama hidup bener itu perlu ada, saudara, perlu ada kebiasaan yang dibangun, saudaraku. Ya, nah itu sebabnya, yuk saya akan langsung masuk aja. Apa kebiasaan yang perlu dibangun? Pola apa yang Yesus tawarkan, saudaraku? Yang pertama, murid itu adalah apa? Kesediaan untuk memberi diri kepada kebenaran. Jadi murid itu, ya kita bangun kebiasaan yang namanya apa? Memberi diri. Ini yang saya sebut dengan komit. Saudara punya komit nggak? Terhadap kebenaran. Terhadap kebenaran. Dimuridkan itu komit terhadap kebenaran. Nggak gampang loh, pikul salib. Nggak gampang loh, deny yourself. Ya, rela untuk apa, saudaraku? Ya, tidak mencari kesenangan. Ya, saudara rela nggak demi kebenaran walaupun rugi? Saudara rela nggak saya pegang kebenaran walaupun saya susah? Ayo. Sebab banyak orang Kristen, saya harus bahagia, saudaraku, ya kan? Tapi di luar kebenaran. Nah hari ini, mari kita belajar yang namanya yang pertama apa? Komit. Ya, komit. Bagaimana bisa komit, saudaraku? Dilatih. Yuk latihan komit yuk. Saudara ikutin kebaktian walaupun saudara di rumah. Kalau nonton video jangan dicepetin gitu, saudaraku. Ya, udah selesai gitu, saudaraku. Dengar, mumpung firman masih bisa didengar, mumpung saudara masih sehat, kita nggak pernah tahu. Sekarang ada varian baru, saudaraku. Aduh, saya nggak ngerti. Ada varian, ada delta, nanti ada gamma,
epsilon, aduh macam-macam, ada lambda. Kebetulan itu bahasa-bahasa Yunani semua, saudaraku, abjad-abjad Yunani. Saudaraku, ngeri. Tapi ayo, bangun komit, memberi diri. Murid-murid itu, 12 murid memberi diri. Ya, cuma Yudas itu, dia punya komit, tapi dia tidak punya submit. Nah makanya, murid bukan cuma bangun komit, tapi bangun submit. Submit itu apa? Kalau komit itu kesediaan memberi diri, tapi submit kesediaan memberi hati. Nah saudara, selama ini diri diberikan, waktu diberikan, tapi hatimu ada di mana? Yudas hatinya ada di uang, saudaraku. Ya, nah ayo beri diri, saudara, beri hati, saudara. Yang kedua, saudaraku, murid itu apa? Harus bangun kebiasaan apa? Disiplin. Coba katakan bersama saya apa? Disiplin. Di masa-masa sekarang itu saudara perlu disiplin. Ayo jujur, berapa kali saudara berpikir, aduh ngeri ya, banyak yang meninggal ya di COVID ini ya. Dulu yang kita tahu orang nggak kenal di negara mana, sekarang tetangga kena, sekarang diri sendiri juga bisa kena. Ayo, disiplin nggak? Bangun disiplin ya. Saudara, jangan lupa pakai masker, saudaraku ya. Kalau berkerumun, jangan lupa cuci tangan dan segala macam. Itu disiplin. Itu secara manusia. Secara apa namanya? Secara protokol kesehatan saja sudah jelas, saudaraku. Itu virus masuk dari nih, pintu masuknya dari sini, saudaraku. Masih ada orang ngeyel. Apalagi kerohanian, saudaraku. Yuk disiplin. Yang perlu didisiplin itu apa, saudaraku? Yang pertama disiplin pikiran. Cara berpikir saudara robah. Yang kedua, disiplin perasaan. Perasaan perlu dirubah dong. Perasaan, saudaraku. Banyak orang gak bisa ikut firman gak ada apa. Aduh enak banget. Aduh perasaan saya susah nih. Ya kan? Masa saya harus minta maaf duluan? Masa saya harus deketin? Itu kan udah jahat sama saya. Udah, perasaan saudara didisiplin. Belajar disiplin perasaan, saudaraku. Ya jangan baper. Terbawa perasaan, nanti lama-lama korban perasaan, ya terakhir lapar, saudaraku ya. Nah hari ini saya selesai, sederhana kan? Yuk terima polanya dulu. Jadi pola kekristenan apa? Murid. Dan firman Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengikuti komunitas sel live group yang ada di tempat ini. Saat ini kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Di sana kita bisa saling melayani, saling bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar sebagai berikut. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, segera ambil bagian untuk kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan.
Mari tundukkan kepala saudara, percaya dengan iman apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan mau alirkan kepada saudara. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun dengan cara online dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya satu hal, Tuhan ada bersama kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan Tuhan keadaan ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau jujur di hadapan-Mu, kami takut. Kami gemetar Tuhan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Kami lari kepadamu. Kami percaya Tuhan sumber perlindungan, sumber kekuatan, kota benteng yang akan melindungi kami. Kami serahkan bangsa negara ini dalam tangan-Mu. Tuhan dalam mengatasi pandemik, Tuhan berikan hikmat. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan tolong supaya bangsa ini keluar dari pandemik ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa secara khusus buat jemaat GBI Asia Afrika yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pasti jadi berkat. Kami ngerti sekarang bahwa kami harus memuridkan. Kami harus jadi murid yang memuridkan. Kami harus menjadikan, itu pelayanan yang kami harus lakukan. Kami tahu Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Pekerjaan Tuhan tetap harus berjalan terus. Secara khusus hamba-Mu berdoa buat pastor, gembala jemaat, Bapak Willy dan Ibu Willy, kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat dari Tuhan. Berikan Tuhan otoritas untuk membawa jemaat ini kepada rancangan Tuhan. Blueprint-nya sudah tersedia dan tinggal dibangun bersama-sama. Dan sekarang saudara-saudara, saatnya kita akan melakukan aktivitas yang lain. Tapi sebelumnya, mari arahkan tangan saudara kepada Dia. Percaya dengan iman, apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan akan alirkan. Katakan amin kalau engkau setuju. Mewakili gembala sidang yang ada, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu. Apa yang kau buat, dibuat berhasil, supaya jadi berkat buat banyak orang. Sekarang, terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima kekuatan baru sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.